Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Ya mungkin ketika Tribuners mendengar bahwa ini soal pendidikan teknologi informasi dan komunikasi pasti berpikir bahwa ini terkait dengan fenomena sekarang atau hal yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini atau para Tribuners. Dan tentunya saya sudah mengundang orang yang expert atau guru atau dosen yang memang mengajar terkait dengan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk memberikan informasi bahkan wawasan bagi kita. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak Ibu Alfrina untuk berbincang-bincang, tentu saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Oke, halo Tribuners, saya Alfrina Mewengkang, Sarjana Komputer Master of Engineering, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Bisa sapa saya Alfrina. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ya. Dan Bu Alfrina tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak Ibu Alfrina untuk berbincang-bincang terkait tema yang sudah saya informasikan tadi. Bu Alfrina, ini kan terkait dengan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ini mungkin masih banyak masyarakat, masih banyak orang yang belum mengerti, belum memahami ya. Apalagi mungkin bagi calon mahasiswa bahkan orang tua yang ini mungkin masih berpikir ya kita suka mau kasih ini kita pe anak di sarjana komputer yang supaya dapat gelar sarjana komputer toh. Padahal kan di Unima sendiri ternyata ada dua program studi yang mirip, program studi yang mirip. Satu yang dikatakan pure ya, murni, yang untuk program studi yang murni. Yang satu adalah untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Tapi keduanya mempelajari terkait dengan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ya. Saya ingin bertanya ke Ibu Alfrina, apa yang membedakan antara yang murni ini, ilmu murni dengan yang pendidikan? Apa ya? Ya. Oke, makasih ya pertanyaannya Pak Aswin. Jadi begini, di Unima memang ada dua prodi. Jadi di jurusan saya ada dua prodi. Satu prodi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Orang kenalnya PTIK. Kemudian ada juga prodi teknik informatika. Nah, yang kita bahas di sini adalah prodi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih bedanya? Nah, jadi banyak orang memang belum mengenal apa sih ini prodi pendidikan, karena berpikirnya kalau ingin jadi programmer atau ingin meraih gelar sarjana komputer supaya bisa itu ya silakan masuk di prodi teknik informatika. Nah, di sini yang saya highlight yang biar orang juga bisa mengerti bahwa di prodi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, kami mendidik mahasiswa calon lulusan supaya nantinya saat lulus mereka bisa menjadi pengajar yang mengajari nanti siswa-siswanya untuk programming dan lain-lain. Sementara kalau di prodi murni atau dalam hal ini teknik informatika, ya kami mengajari mereka untuk menjadi programmer, untuk diri mereka sendiri. Jadi artinya yang satu memang disiapkan untuk menjadi guru, yang satu siap bekerja sesuai dengan passion ya, sesuai dengan keinginan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena banyak sekali lulusan kami yang tidak bekerja sebagai guru, dosen ataupun inovator pendidikan, mereka bekerja secara profesional, jadi programmer kebanyakan. Artinya ada juga ya, tidak menghambat sebenarnya ya, walaupun dia di bidang pendidikan ya terkait dengan pendidikan teknologi informatika dan komunikasi ini, dia tidak melulu hanya bisa jadi guru, tapi dikatakan tadi boleh juga menjadi programmer, boleh bisa juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan di kurikulum yang tentu membedakan. Jadi kita punya, kalau yang pendidikan kan kita punya kurikulum yang selain profesional, ada pedagogik.
Jadi itu yang tidak ada di prodi murni. Yang Berarti prodi, ada ketambahan sebenarnya ya. iya, jadi Ketambahan sebenarnya ini ya. ketambahan sementara output ataupun yang kita inginkan, mereka ingin jadi apa, mereka ingin fokus misalnya jadi kita punya 3 peminatan ya, konsentrasi. Ada rekayasa perangkat lunak, yang kedua ada multimedia, dan yang ketiga ada teknik komputer dan jaringan. Nah ini itu lulusan kami itu sudah bisa masuk di mana saja, Di mana Pak saja, Aswin. iya. Iya, Termasuk di termasuk di yang di skop-skop yang tadi yang orang pikirnya hanya bisa dimasuki oleh sarjana komputer. komputer. Iya. Iya, iya, iya. Dan itu seharusnya tidak menghambat ya, tidak menghambat ketika saya karena keahlian saya kan di sini misalnya di pendidikan teknologi informatika. Gelar saya walaupun gelarnya SPD sarjana pendidikan, tapi ketika dijelaskan untuk masuk di dunia kerja mungkin tetap akan diterima ya. Ya, karena kan kita bicara skills ya. Skill, ya. Skills. Kayak kemarin itu mahasiswa kami ada baru-baru ini. Jadi dia menang untuk jadi ada program pemerintah namanya studi independen bersertifikat. Dia menang dengan semua kontestan dari semua prodi universitas di Indonesia. Dia menang juara 1 mengalahkan Universitas Telkom. Itu dari prodi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Menang Programming. Iya. Artinya mau dikatakan bisa bersaing iya, ya, bisa bersaing, bahkan iya. bisa lebih unggul, Bisa lebih unggul, ya. Tribuners, ini menarik ya bahwa program studi PTIK atau Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini sebenarnya saat ini ternyata sangat dibutuhkan ya. Tadi Ibu Alfrina selaku ketua jurusan mengatakan sangat dibutuhkan, dan sebenarnya lebih luas untuk kan outputnya kan kita untuk mencari pekerjaan setelah kuliah, tentu untuk mencari pekerjaan ini tadi diberikan signal bahwa oleh Ibu Alfrina bahwa selain menjadi seorang guru juga boleh menjadi seorang programmer ya, boleh ini ya. Dan artinya gini, pekerjaan, keahlian sama sebenarnya ya, sama dengan iya. sama, sehingga mungkin apabila ada calon mahasiswa ini kan bulan-bulan untuk mendaftar ini ya, so tidak lama ini dia kan, iya, mulai Januari mulai ini, bahkan Januari 2023 di sekolah-sekolah tertentu sudah banyak dari berbagai universitas, fakultas yang melakukan sosialisasi misalnya, sehingga saya kira tidak salah di bincang-bincang ini untuk saya menanyakan lebih jauh terkait dengan PTIK ini. Bu Alfrina, ini PTIK ini sejauh ini gimana peminatnya? Apakah banyak atau masih kurang? Dan kalau dia banyak, kira-kira apa yang dilakukan sehingga dia banyak? Kalau masih kurang, apa yang membuat masih kurang? Ya. Oke. Jadi begini, kami PTIK itu dapat izin di tahun 2010. Belum terlama juga ya. Iya. 12 tahun. Iya. Dan di tahun 2006. Jadi itu prodi pendidikan dulu. Nanti di tahun 2016 baru muncul prodi baru yang teknik informatika. Nah, saat pertama kali muncul, memang animo calon mahasiswa yang mendaftar banyak sekali. Dan setelah kita buka prodi yang prodi teknik informatika, sudah mulai terbagi. Jadi, dan untuk yang saat ini jumlah mahasiswa kami ada di angka 600-an, sementara di prodi teknik informatika ada sekitar 700-an. Jadi sudah lebih banyak banyak ya di informatika. Iya, yang di informatika. Nah, ini yang dia jadi kuotanya sebenarnya sampai berapa mahasiswa yang bisa bisa diterima. Yang ya? bisa diterima bisa di 150 orang per tahun ajaran. 150. Iya, 150 calon mahasiswa ya. Iya. Tribuners, ini menarik ya, sebenarnya berarti di Unima ini ya, di Universitas Manado sebenarnya sudah ada 2 pilihan dengan boleh saya katakan bidang ilmu yang sama, yang mirip, hanya yang satu nanti dia bergelar sesuai dengan keahliannya, yang satu ini soal gelar aja kan, soal gelar aja. Yang satu gelar karena dia menjadi seorang pengajar, guru, sehingga tapi kan tidak masalah juga ini. Ibu Alfrina kan sarjana
apa Saya sarjana komputer, sarjana ya, komputer, sarjana komputer, Eskom kan, Eskom, tapi iya, boleh mengajar boleh juga kan, boleh. mengajar. Jadi saya kira ini soal soal keberuntungan juga ya, soal keberuntungan, soal apa, eh, passion kita, skill kita ya, ketika lulus dari ini tentu, eh, kalau dia tentu lulus dengan nilai yang baik, kemudian ketika kerja dengan skill yang bagus, tentu di mana saja akan diterima kan, akan Iya, diterima. Artinya eh, peluang kerja sebenarnya sama kan, peluang kerja untuk setelah lulus dari PT IKA ini. peluang kerja memang sama ya, Ya, ya. Pak Aswin. Peluang kerja kita bisa lulusan kita punya peluang kerja yang sama Antara ini dua antara ini. maksudnya. Tapi yang jadi highlight saya kemarin yang pas kita bikin refleksi akhir tahun, bahwa di tahun 2021 kemarin permintaan untuk P3K khusus guru TIK di Sulawesi Utara itu ada 800 orang, ada sekitar 800 Di 15 kabupaten di kota. 15 kabupaten kota, dan itu sangat banyak Pak Aswin, sementara itu tidak terisi. 800. 800. Untuk guru apa itu? Untuk guru TIK. Jadi Maksudnya iya, dari SD, SMP, SMA, SMK. Ini kan sesuatu yang Iya, apa ya? Kita ingin bahwa semua calon lulusan kita nanti langsung dapat pekerjaan. Iya, iya. Nah, di kami di PTIK, jadi mereka itu ada namanya PPL. PPL ke sekolah, mengajar di sekolah. Mengajar Dan juga. biasanya saat mereka Semacam mungkin KKN dulu ya? Iya, sudah ada engage dengan sekolah, mereka sudah langsung direkrut. Jadi artinya sebelum mereka lulus pun mereka sudah ditarik oleh sekolah. Jadi itu menjadi salah satu poin lebih. Poin lebih ya. Iya. Ke sekolah-sekolah, sementara Karena iya, ada 800-an lebih ya permintaan. untuk yang kabupaten kota provinsi khususnya Sulawesi Utara ada total saya cek ada 800 untuk lulus untuk calon guru TIK Pak Aswin ya. Jadi itu Ini besar biasanya sekali. mereka menginformasikan ya dari kabupaten kota Iya. bahwa kita membutuhkan ini. Di Unima ada tidak yang ini ya? Itu kan diumumkan langsung ya dari pemerintah, dari sosial media, dari website, itu langsung kelihatan kuotanya berapa, kebutuhannya berapa. Nah, ini yang kami lempar ke lulusan dan ya. ternyata ada juga yang maksudnya masih banyak yang apa namanya, masih banyak kuota yang tidak terisi. Iya. Apakah kurang lulusannya atau ada yang mungkin lebih suka ke mana? Keluar Iya. Sulut misalnya, Iya, atau betul. pekerjaan yang lain ya, misalnya programmer kan. Mungkin ya. Sementara kan Pak Aswin tahu di semua sekolah ya, dari SD sampai SMA, SMK semua sudah mengajarkan informatika. Iya. Menganggap penting ini ya. Pengajarnya mau diambil dari mana? Iya, Kalau iya. misalnya kita memang menyiapkan pengajar, jadi calon-calon guru inovator pendidikan. Iya Pak Aswin. Tribuners, ini saya kira menarik sekali bahwa PT IKA atau program studi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ini ya, selain sangat penting di era saat ini, juga khususnya untuk yang ingin berprofesi guru tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alfrina bahwa di Sulawesi Utara ini masih di 15 kabupaten kota masih membutuhkan kurang lebih 800 lebih permintaan calon guru dengan spesifikasi tentu mengerti atau memahami atau di jurusan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya apa? Artinya mungkin bagi calon mahasiswa, artinya lulusan SMA yang memang mempunyai merasa passionnya di sini ya, di pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, mungkin boleh daftar kalau di ini kan memang saya tahu ada bahkan di beberapa sekolah top di Sulawesi Utara, ada beberapa kemarin yang dari Jakarta sudah datang, Universitas Multimedia, ada berapa yang sudah datang di SMA beberapa SMA di Sulawesi Utara. Dan kita tahu bersama tentu kalau kita kuliah di Jakarta, di Bandung atau di Jawa sana, biayanya pasti lebih banyak. Iya. Kualitasnya mungkin ya sama, boleh dikata sama. Artinya begini, sebagai orang Sulawesi Utara tentu kita harus percaya dengan produk-produk daerah ini. Untuk apa dibuat
universitas di Sulut, kalau bukan kita berlomba-lomba datang di Sulawesi Utara, karena sebenarnya untuk menjadi seorang guru atau programmer sebenarnya ya itu tergantung juga dari kualitas pribadi ya ketika kuliah. Dan ini di bincang-bincang ini sengaja memang menghasilkan Ibu Alfrina untuk menginformasikan banyak hal terkait PTIK ini. Untuk itu saya ingin juga tanya, selain dengan itu, apa sih sebenarnya keunggulan-keunggulan lain selain yang sudah diutarakan tadi untuk kalau dia calon mahasiswa ini nanti berkuliah di PTIK. Apa-apa yang dia dapatkan sehingga dia mempunyai peluang-peluang kerja kalau dia suka jadi guru, oke, tapi peluang lain juga gimana? Oke, jadi selain yang saya bilang tadi, Ya. untuk peluang ya, kita bisa bilang bahwa dengan adanya 3 konsentrasi yang ada, 3 peminatan yang ada, multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer dan jaringan, ini ada banyak sekali hal yang bisa lulusan buat. Tapi tidak serta-merta, jadi kan kita bisa bicara mengenai inovator pendidikan. Inovator pendidikan itu bukan hanya sekedar jadi guru, jadi dosen, kemudian bisa jadi instruktur di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai perangkat lunak, bagaimana merancang perangkat lunak, bukan hanya terpaku jadi programmer, bisa jadi sistem analis. Kemudian kalau kita mau bicara mengenai multimedia, ya hampir semua lulusan kami sudah punya usaha. Jadi mereka juga kan kami bekali bukan hanya sekedar jadi guru, tapi kami juga bekali mereka dengan technopreneurship. Sehingga yang lulus dengan konsentrasi multimedia banyak yang sudah buka usaha, bikin podcast, jadi YouTuber dan lain-lain, yang memang banyak orang yang otodidak. Ya. Banyak orang otodidak bisa. Tapi tentu saja pasti ada pembeda antara yang kuliah di situ dengan yang tidak ya. Nah, kita kan nggak tahu soal rezeki masing-masing. Tapi setidak-tidaknya untuk kami siapkan lulusan kami untuk bisa kerja di mana saja sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan target kami. Jadi kan kami prodi harus punya capaian pembelajaran untuk lulusan. Bagaimana apa yang kami inginkan mereka itu jadi apa. Nah, kalau tercapai itu, kami sebagai pimpinan, sebagai dosen tentu sangat senang dan bangga, betul. Iya. Dan sekarang ini kan tadi sudah dikatakan bahwa setiap tahun kurang lebih 150 ya, 150. Iya, ada kuota untuk 100 sampai 150 mahasiswa untuk bisa masuk di prodi PTIK. Nah, ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Tidak banyak sebenarnya, benar. Ada satu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ini adalah, jadi baru-baru ini kami untuk prodi PTIK Unima kami dapat kuota. Jadi ada program nasional namanya Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL. Nah, di sini misalnya hanya lulusan SMA tapi ingin S1 PTIK. Mereka tinggal membawa portofolio mereka, nanti akan dikonversi SKS-nya. Itu ada program pemerintah. Program pemerintah. Iya, itu ada pendaftaran sampai akhir Desember ini untuk mulai kuliah di tahun depan. Dia berapa ini? Jadi kan biasanya kan terbatas kan? Kuotanya sekitar 10-20% dari jumlah mahasiswa saat ini. Jadi kalaupun dia ada di 10%, berarti ada 10, no? Ada mungkin ada sekitar 120 yang bisa kami rekrut di RPL. Jadi ini Bapak misalnya Pak Aswin nih mau ambil S1 PTIK, tinggal bawa misalnya portofolio kerja. Nanti kami akan lihat ini yang Bapak kerjakan bisa dikonversi jadi berapa SKS, sehingga Bapak tidak perlu menyelesaikan 4 tahun, bisa hanya 1 atau 2 semester. Ini program yang sangat baik oleh pemerintah, dan ini resmi dikeluarkan dari kementerian. Dan ini yang ingin boleh saya sampaikan. Boleh dimanfaatkan oleh para tribuners para pekerja, Karena seperti diketahui tentu selain skill juga kita dibutuhkan yang membutuhkan ijazah yang membuktikan bahwa kita memang ahli di situ kan. Betul. Ya, tentu orang-orang yang sudah kerja di dunia kerja untuk persaingan kompetisi membutuhkan itu ada. Karena di banyak sekali yang kita dapati tentu
pintar, punya skill, tapi untuk memegang jabatan manajerial dan atau hal-hal yang lebih tinggi tidak bisa karena belum sarjana. Dan ini saya kira ini tawaran yang menarik ya. Iya. Ada juga yang putus studi, misalnya studi, mahasiswa yang putus studi, misalnya dia sudah kuliah 5 semester, kemudian sudah drop out dan ingin lanjut lagi menyelesaikan, bisa, tinggal dibawa transkripnya dan kita akan lihat dia bisa dikonversi yang mana saja dan dia tinggal mengambil mata kuliah apa saja. Apa saja ya. Iya. Dan ini lebih memudahkan dan ya istilahnya menolong memang Menolong, ya. iya. Menolong. Jadi program ini sangat menolong dan ini mumpung terbuka kesempatan, jadi silakan hubungi atau Dia ada aplikasi tidak? Mungkin boleh informasikan ada aplikasi maksudnya untuk pendaftaran apakah manual secara langsung ke ini? Untuk pendaftaran nanti bisa dilihat di website resmi Universitas Negeri Manado di unima.ac.id. Nanti semua informasi mengenai program RPL akan ada di situ. Ya. Tribuners menarik ya. Ini banyak selain sudah diinformasikan terlain kota bahwa ada 150 ya nanti yang bisa diterima dan tadi sudah diinformasikan juga oleh Ibu Alfrina terkait bahwa untuk menjadi sarjana pendidikan teknologi informasi dan komunikasi ini banyak sekali hal yang kelebihan-kelebihan yang didapat, boleh menjadi seorang guru, bahkan tadi dikatakan menjadi seorang dosen, bahkan menjadi programmer juga ya bisa. Dan mungkin di bincang-bincang ini di waktu tersisa ini saya ingin menanyakan terkait sebagai seorang dosen, Bu Alfrina melihat gimana pengalaman, boleh mungkin diceritakan terkait dengan lulusan semacam testimoni lah ini ya. Iya. Menginformasikan yang Ibu ketahui, misalnya ada beberapa dari lulusan yang mungkin yang sukses, tentu banyak, tapi ada beberapa mungkin yang pernah berkomunikasi dengan Ibu Alfrina yang malah menjadi teman dosen atau hal yang lain, mungkin boleh diceritakan ke Tribunars. Oke, jadi kalau bicara mengenai kualitas lulusan dan yang sudah ada ya. Jadi kalau jadi dosen di tempat kami kemarin baru diterima 2 CPNS dan mereka adalah lulusan jadi mereka ambil S1-nya di PT IKA Unima, kemudian lanjut di perguruan tinggi di luar karena di Unima kan untuk S2 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum ada. Jadi mereka ambil di luar. Belum ada, magisternya. Iya, magisternya mereka ambil di luar, pulang, ikut pengangkatan, ya diangkat. Kemudian ini sudah banyak sekali lulusan kami yang jadi dosen. Baik itu untuk dosen Unima, ada yang sudah jadi dosen Unsrat, Politeknik. Kemudian kalau yang jadi programmer di luar, saya lupa. Jadi banyak, sudah saking banyak sekali. Mereka kerja di perusahaan-perusahaan bergengsi di negeri ini dengan gaji yang wow. Tapi banyak juga yang jadi technopreneur, entrepreneur, berwirausaha. Berwirausaha ya. Iya. Berwirausaha. Ya. Tribuners menarik ya bahwa tadi diinformasikan boleh dikata tadi dikatakan oleh Ibu Alfrina bahwa sumber daya daripada lulusan-lulusan PT IKA di Unima ini sangat handal karena tadi dikatakan ada yang menjadi guru, dosen, ada yang programmer, ada juga yang berwirausaha. Artinya mau dikatakan ke Tribuners bahwa mereka siap bekerja di mana saja. Sumber daya mereka sangat mumpuni dan bisa di mana saja, siap di mana saja, siap untuk artinya tidak rugi kuliah di PT IKA ini karena memang sudah dipersiapkan untuk menjadi sumber dayanya sangat sangat ini untuk bekerja di mana saja ya, sangat paripurna untuk bekerja di mana saja, sehingga tentu yang diharapkan tentu sekali lagi yang calon-calon mahasiswa yang SMA yang kelas 3 sekarang yang ini ya di Unima sudah ada yang PT IKAS ini, sehingga tidak perlu jauh-jauh ya. Tidak jauh-jauh selain anggarannya lebih murah. Kan biar dia anggaran lebih murah, kalau orang ke Jakarta kan baru sewa apartemen, baru ini belum dia punya ini sangat ini. Jadi di bincang-bincang ini diharapkan tentu bagi
putra-putra daerah silakan memanfaatkan ya fasilitas yang ada di Unima, walaupun tentu namanya universitas negeri bukan hanya di Sulawesi Utara, tentu ini dari mana saja boleh datang kan daftar Boleh. di Unima ini. Kita punya banyak mahasiswa dari luar, dari Medan khususnya. Sumatera paling banyak. Yang paling banyak Yang ya? iya, banyak yang datang kuliah di Unima. Soal lulusan banyak, ada juga yang sudah jadi kepala sekolah malahan di usia-usia muda. Ada salah satu sekolah swasta terkenal di Tomohon, kepala sekolahnya adalah alumni PT IKA. Jadi yang lain mungkin para orang tua yang Iya. kebetulan menonton atau siapa saja ya, Pak Aswin Iya. sudah bisa mempertimbangkan PT IKA sebagai program studi yang bisa mereka masuk nanti di tahun ajaran berikut. Iya. Biasanya hal-hal apa yang dipersiapkan untuk daftar nanti? Tentu selain kesiapan finansial dan orang tua, kalau jalur-jalur apa yang Ada ya. yang ada yang tersedia yang bisa ini? Mungkin ada jalur ujian yang memang itu, tapi mungkin ada jalur beasiswa atau apalah yang sekarang ini. Saya sih lebih kalau mau SAGES lebih baik ambil yang dari SNMPTN. Jadi kan ada jalur pemerintah ya. Pemerintah ya. SNMPTN, SBMPTN, nanti terakhir ada jalur mandiri. Nah, keuntungan dari jalur SN dan SB adalah mereka atau calon mahasiswa itu tidak akan membayar IP, iuran pembangunan. Dan IP ini ditentukan memang dari kementerian langsung. Jadi bahwa setiap universitas yang menyelenggarakan penerimaan mandiri harus ada biaya tambahan. Jadi selain kalau misalnya lulus di SN, MPTN atau SB tidak ada biaya tambahan. Kalau dia di Di Mandiri bisa ada biaya tambahan. Untuk Iya. uang pembangunan Uang atau apa? pembangunan. Uang pembangunan. Namanya IP. Oh, namanya IP ya. Iya. Besarnya berapa biasanya? Di sekitar range berapa ya? Minimal 4 juta kalau nggak salah. Tapi itu hanya dibayar satu kali. Oh, dibayar satu kali, bukan per semester Iya, ya. untuk calon penerima KIP saya sarankan memang mendaftarnya langsung di saat SBMPTN atau SN. Karena kuotanya biasanya cepat habis untuk KIP. Jadi untuk calon mahasiswa penerima KIP bisa daftar dulu di SNMPTN di awal tahun, biasanya dibuka. Ya. Mungkin Bu Alfrida ini terakhir ya, karena waktu juga yang ini, tapi mungkin saya ingin tanyakan, mungkin boleh disentil ya supaya supaya orang tua mahasiswa juga ada bayangan terkait dengan apa sih yang dipelajari. Jadi boleh mungkin diinformasikan terkait dengan kurikulum yang ada di PT IKA ini. Kurikulum, kemudian karena ini waktu mungkin langsung tadi peluang kerja sudah kan. Iya. Prestasi-prestasinya kemudian saya kira itu. Oke, di kurikulum, kalau kurikulum kami ya kurikulum kita sudah sinkron dengan program pemerintah MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka, di mana kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa di semester 5, 6 dan 7 untuk bisa ambil kerja, bisa magang, bisa studi independen, ada 8 kegiatan bisa mereka ambil di luar dan itu dibiayai negara. Jika lolos program, jadi hampir kebanyakan mahasiswa kami di semester 5, 6, 7 mereka dapat biaya. Jadi itu dibiayai pemerintah. Semacam beasiswa. Iya. Jadi dibayarkan UKT-nya, dibayarkan UKT-nya dan dapat biaya bulanan juga dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi di prodi kami itu adalah prodi dengan mahasiswa MBKM terbanyak di Unima. Jadi setiap kali ada pembukaan, saya selaku ketua jurusan selalu menginformasikan ke mahasiswa, ayo daftar, karena ini program sangat baik. Nah, pertukaran di kurikulum juga ada namanya PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi mahasiswa kami bayar UKT Unima, tapi mereka kuliah di UGM, UI, UNY, IPB, dan itu berjalan sekarang saat ini. Dan ini sangat jadi kalau misalnya yang berkecil hati mungkin belum lulus di UI, di ITB dan lain-lain, mereka iya Pak, dan di 3 semester ini ijazahnya keluar Unima. Tapi mereka diberikan kesempatan 20 SKS tiap semester untuk bisa
magang di luar, Magang. ada magang itu ke perusahaan. Tapi kalau yang saya bilang tadi pertukaran mahasiswa mereka mereka bayar di Unima tapi belajarnya di ITB, ITB UGM dan artinya suasana lain-lain. belajar di ITB Akhirnya mereka di boleh dan itu dapat dibiayai ya. negara. Luar biasa ya. Dibiayai negara karena memang sepertinya saya lihat kuota untuk pendidikan banyak besar. Lagi Jadi didorong oleh pemerintah ya. iya benar. Ya. Kemudian kalau misalnya kurikulum kita Pak bicara di kelas teori sudah sedikit Pak. Jadi mahasiswa itu diarahkan project based learning atau case method. Jadi diberikan Turun tugas ya, bagaimana supaya mereka bisa menyelesaikan masalah. Iya, itu saja. Ya. Tribuners, saya kira perbincangan ini selain menarik juga menambah pengetahuan, wawasan, dan yang terpenting tentu diharapkan sebenarnya bagi orang tua yang ada calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ya, atau dari sekarang SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil program studi ya, pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Alfrina Mewengkang selaku Ketua Jurusan PTIK Fakultas Fatek Unima terkait apa-apa yang didapatkan seorang calon mahasiswa. Bahkan tadi ketika menjadi mahasiswa ya, tadi banyak hal sudah diinformasikan. Tentu terasa kurang karena tentu di waktu yang singkat ini tidak mungkin menjelaskan banyak hal terkait dengan PTIK, tapi paling tidak ini memberikan masukan, memberikan yang diharapkan adalah stimulan dari Tribuners, tentunya stimulan untuk langsung ke Unima atau lewat aplikasi ya, aplikasi mungkin untuk mendaftar. Dan Tribuners, seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya akan berikan kesempatan ke Ibu Alfrina untuk ada closing statement ya terkait dengan simpulan perbincangan kita ataupun hal-hal yang lain yang bisa diinformasikan. Silakan. Oke, baik Pak Aswin, di kesempatan ini saya dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado yang ingin menyampaikan kepada calon mahasiswa atau ke Tribuners yang punya kenalan, sobat, kerabat yang ingin kuliah di bidang teknologi informasi, memiliki passion sebagai guru, silakan untuk mendaftar di tahun depan. Kami sudah akan ada pembukaan pendaftaran di awal tahun. Dan kemudian jika Tribuners ada yang ingin ambil program RPL, silakan bawa portofolionya di Unima dan akan kami cek untuk bisa dikonversi SKS-nya. Jadi tidak perlu kuliah 4 tahun khusus untuk praktisi ya, khusus untuk praktisi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah diundang hari ini, Pak Aswin. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik mengenal pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Dan tentunya saya Aswin Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfrina Mewengkang, Eskom M.Eng ya, sekaligus selaku Ketua Jurusan PTIK Fatek Unima yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio Tribun Bakudapa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.